Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Untuk tahun ini Kementerian Agama telah memutuskan bahwa haji untuk jamaah Indonesia ditiadakan karena kasus COVID-19. Ya, tentunya ketika pemerintah memutuskan tidak ada haji, itu telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, diantaranya bahwa untuk menghindari terjangkitnya COVID-19, ya, jadi untuk menghindari kematian dan menghindari kemadaratan yang lebih besar. Ya. Belum lagi bahwa di Mekah Al-Mukarramah itu dibuka atau tidak informasinya belum jelas. Jadi kalau mau agak rinci, bahwa pemerintah Indonesia sudah mematok dalam ini Kementerian Agama bahwa tanggal 2 Juni adalah batasan terakhir mereka bisa persiapan untuk memberangkatkan haji. Ternyata sampai 2 Juni belum ada kejelasan dari pihak pemerintahan Saudi apakah membuka haji atau tidak. Wabil khusus di akhir-akhir ini ada berita bahwa di Saudi Arabia virus COVID-19 ini merebak kembali setelah ada percobaan pembukaan. Jadi intinya bahwa pembatalan haji sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat Islam sendiri, baik di Indonesia maupun di dunia internasional maupun di Saudi Arabia. Ya. Yang kemudian apa sikap calon jamaah haji yang mungkin merasa kecewa karena nggak bisa haji tahun ini, maka perlu disampaikan bahwa semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa haji itu karena panggilan Allah dengan izin Allah. Bahkan orang bisa haji tanpa harus ada modal uang. Ya. Bahkan sebaliknya ada orang punya uang nggak bisa haji karena nggak ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak berangkat haji pun itu ada dua, karena nggak punya uang atau juga karena sakit. Tetapi juga bisa karena dia punya uang tapi nggak jadi. Jadi masuk musibah yang menimpa umat Islam sekaligus ujian. Oleh karena itu bagi calon jamaah haji yang tidak jadi tidak perlu kecewa, tidak perlu sedih, karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang tidak bisa berangkat haji karena memang nggak punya uang, jadi satu nasib. Sebagaimana yang tidak punya uang tidak boleh mengeluh karena Allah, tidak boleh mengeluh kepada Allah karena nggak punya uang, maka jamaah haji yang mampu kemudian dibatalkan hajinya juga tidak boleh mengeluh, karena sama-sama memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana amalan atau apakah ada amalan sebagai pengganti ibadah haji? Jawabannya tidak ada amalan sebagai pengganti ibadah haji. Ya, mudah-mudahan tahun depan dia bisa berangkat atau tahun-tahun yang akan datang bisa berangkat. Yang penting ada niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun jika dia kepengen beramal walaupun tidak setara dengan haji, bisa dengan cara dia berkorban. Karena kita tidak tahu apakah uangnya dikembalikan atau tidak. Bisa dikembalikan mungkin bukan tahun ini atau uangnya itu dipakai untuk haji tahun depan. Intinya lakukanlah amalan semampu kita, ya, walaupun bukan pengganti haji tapi minimal untuk menggantikan kesedihan kita dengan cara berkorban atau dengan cara membantu orang lain, dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi tidak ada amalan khusus untuk mengganti ibadah haji, tetapi beramallah sebagaimana orang lain dengan cara tadi berkorban, mungkin berkorban satu sapi untuk satu keluarga karena uangnya kelebihan, atau kita membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kita. Wabil khusus jika hajinya itu haji tidak wajib, karena memang ada ketentuan bahwasanya kalau pernah haji mau haji lagi memang sebaiknya diurungkan dan kita alihkan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena kalau umumnya haji itu 40 juta taruhlah gitu, kalau kita udah haji, kalau mau haji lagi kedua kali haji sunnah, maka para ulama menyebutkan sebaiknya 40 juta itu untuk membangun masjid, untuk biaya pendidikan mahasiswa, penghafal Quran, atau untuk
ibadah-ibadah lain yang bersifat sosial yang pahalanya akan sampai pada hari kiamat. Orang menyebutnya sedekahun jariyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.